Jadi sesuai judulnya, hari ini saya sedang ada di dapur ibu saya, di dapur rumah orang tua saya. Jadi saya ceritanya sedang cuti ke rumah orang tua. Dan seperti biasa jika saya cuti, dapur saya bajak. Sesuai judulnya, dapur emak gue. Ukuran ruangan ini ukuran sekitar 8 x 6 meter. Satu ruangan cukup besar. Dalam ruangan ini objek utama di tengah adalah meja. Kemudian di belakang adalah peralatan masak, dapur dan rak piring. Sebelah kiri sini ada buffet dengan tempat termos, dispenser, rice cooker dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada kulkas. Kemudian di sebelah kanan wastafel. Di pojok sana ada mesin cuci dan sebelahnya ada kamar mandi. Di sebelah kiri depan ada meja makan yang langsung menuju ke ruang tengah. This is not a fancy kitchen, but clean enough and well organized. Seperti contohnya di meja ini ada beberapa barang-barang yang seperti yang rutin dipakai atau rutin konsumsi. Seperti ini ada talenan atau dampar, orang bilang. Kemudian garam, biji lada, sendok, pisau, madu, kecap, teh dari Sichuan. Kemudian ada gula merah dari warnanya sepertinya ini gula aren, bukan gula kelapa, tapi gula aren. Emak pasti tahu apa beda gula aren dengan gula kelapa. Kemudian kopi dan bawang pasir, gula pasir. Di bawah ini ada bumbu-bumbu dalam wadah PPT. PPT itu keranjang dari anyaman bambu. Nggak tahu apa bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya PPT. Yang ini cabai merah, cabai besar, cabai merah, cabai hijau dan cabai rawit. Kemudian ini bawang-bawangan, ada bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Kemudian ini rempah-rempah lainnya, ini daun salam, kemudian serai atau serai, kemudian ada lengkuas, jahe, kunyit dan kencur. Masih ada satu lagi. Ini sepertinya biji-bijian. Ada kemiri. Ada terasi juga ini. Ada terasi, kemudian ini asam, orang Palembang bilang asam Jawa, tamarin atau asam Jawa. Kemudian ini ada apa ya? Kalau bahasa Sundanya ini namanya picung. Picung itu biasanya kalau kita masak rawon itu suka pakai, yang bikin warna jadi hitam dan rasanya gurih. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesia. Ini terasi. Jadi kira-kira demikian perkenalan dapurnya. Hari ini rencana saya mau masak sop udang galah atau sop udang satang atau king prawn sop. Sop memang sayur kesukaan saya. Udang galahnya sendiri adalah hasil mancing saya di Palembang kemarin. Jadi saya datang ke sini bawa oleh-oleh udang galah ini. Ini saya rencana memasak untuk 3 orang, jadi ada udang setengah kilo. Ini udang galah yang saya hasil mancing di Sungai Musi. Dan ini total setengah kilo. Rencana memasak sop
Hanya karena di rumah ini orang tua saya hanya berdua, bapak dan ibu, jadi saya masaknya tidak banyak, hanya untuk 3 porsi untuk makan siang hari ini. Bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini bawang daun, kemudian ada kubis, kemudian ada tomat, ada kentang, dan ada wortel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba potong-potong dulu, kemudian cuci. Saya akan pakai pisau besar, kayak 7 saja. Kubisnya ini sekitar setengah kiloan. Terlalu banyak, jadi saya akan pakai separuh saja. Separuh saja disimpan. Ini untuk dimasak. Oke, bahan-bahan saya keluarkan dulu. Kemudian untuk bumbu saya pakai bawang putih sekitar 1, 2, 3, 4 5 siung. Kemudian bawang merahnya sama, mungkin sekitar 10 siung. Saya tidak akan membuat yang pedas karena nanti pedasnya akan dapat dari lada. Ini daun seledri, tapi nampaknya sudah kurang segar. Saya buang aja. Daun seledrinya kurang segar, tapi tidak apa-apa, masih cukup harum. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah siapkan bahan-bahannya dan sudah siap diolah lebih lanjut. Itu pertama ini king prawn, udang galah yang akan dimasak. Ini sekitar setengah kilo totalnya. Kemudian ini sayurannya, isinya wortel, kentang, kubis. Sayangnya tidak ada buncis karena saya kehabisan buncis. Kemudian tomat, daun bawang, seledri. Sudah agak layu jadi agak kurang bagus untuk estetika, tapi oke, tidak mempengaruhi rasa. Kemudian bawang putih dan bawang merah. Ini bawang putih dan bawang merah agak banyak karena nanti digoreng akan dibagi dua, yaitu pertama separuh digoreng untuk digoreng kering dan diangkat untuk ditaburkan di saat menghidang sop nanti. Kemudian lada. Ini sop ciri khasnya memang dari lada. Ini saya pakai lada biji, lada dari Bangka. Kemudian untuk mengentalkan kuahnya, saya menghindari gajih, lemak atau kaldu, jadi saya menggunakan tepung maizena. Ini 1 sendok tepung maizena. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan mantra dapur saya. Cikaracak ninggang batu lila lila oge legok ayat cak cak dina huntu lila lila oge dilebok. Oke, sudah siap. Bawang seperti yang saya bilang tadi, bawang putihnya sebagian digoreng kering dan ditaburkan saat menghidangkan sop di mangkuk atau mungkin masuk dalam panci. Sementara sisanya masing-masing bawang putih dan bawang merah separuhnya akan saya giling bersama dengan lada dan garam sebagai bumbu utama sop. Kunci dari rasa dari sayur sop adalah pertama dari lada dan dari seledri. Khasnya sop adalah lada dan harum seledri. Oke, sudah siap, tinggal masak. Udang pun sudah dibersihkan. Sekarang tinggal ini udang yang sudah disiang, yang sudah gundul. Ini 1 ekornya setelah dicukur gundul mungkin sekitar 100 atau 150 gram. Karena tingkat kemudahan masaknya berbeda antara sayuran wortel, kentang, udang, dan kubis.
maka ketika memasukkan ke air ke dalam panci agak tricky. Yang agak repot tuh ini. Jika kubis dan wortel dan kentang dimasukkan sekaligus, itu akan serba salah. Ketika kita mengukur bahwa kubis sudah cukup lembut, tapi kentang belum, kentang dan wortel masih keras. Ketika kita mengejar kentang dan wortel sudah cukup lembut, kubis sudah terlalu lembut. Jadi cara memasukkan ke dalam pancinya adalah dahulukan kentang dan wortel. Setelah itu ikannya apa yang akan dimasak. Kalau daging ya daging atau apapun, itu pun masih duluan mana. Kalau misalnya yang dimasak adalah sop daging atau sop tulang, berarti daging dulu yang dimasukkan, agar ketika sayuran masuk sudah cukup lembut, daging pun sudah cukup lembut. Tapi kebetulan ini yang akan dimasak adalah udang, jadi udang di urutan kedua. Saya dahulukan kentang dan wortel dulu sampai agak lembut, kemudian masukkan udang sampai kira-kira setengah matang atau sudah cukup matang, baru masukkan kubis. Jadi ketika jadi semuanya lembutnya sama rata, jadi tidak ada yang terlalu lembut atau tidak ada yang masih keras. Itu hanya triknya aja. Berbeda dengan ketika saya masak di perahu kemarin. Saya masak di perahu, semua bahan bumbu dihiris, dipotong halus, kemudian ditumis. Kali ini tidak ditumis, tapi bumbu akan direbus. Jadi saya akan masak air dulu sampai airnya mendidih. Air mendidih, kemudian masuk kentang wortel, kemudian masuk udangnya. Setelah itu baru masuk kubis dan sayuran lainnya. Untuk seledri dan maizena, untuk pengental kuah, itu belakangan, dan tomat. Jadi seledri, tomat, dan maizena itu masuknya terakhir, urutan terakhir. Baru kemudian setelah selesai api dimatikan, ditaburkan bawang gorengnya. Oke, mari kita mulai masak tadi. Kuncinya kita hitung berapa porsi. Kuncinya adalah satu porsi 200 cc air, sekitar 200 atau 300. Jadi karena saya akan masak 3 porsi, berarti sekitar 600 cc. Ditambah dengan faktor penguapan, saya akan masak 1 liter. 1 liter kuah. Sambil menunggu air mendidih. Jadi ketika memasukkannya itu agak tricky, sangat tergantung kepada apa yang kita masak. Jika yang akan dimasak adalah sop daging yang mungkin butuh waktu lebih lama perebusannya, dahulukan dagingnya, baru kemudian urutan kedua adalah kentang dan wortel yang memang agak lama masaknya dibandingkan dengan kubis. Tapi karena saya kali ini udang relatif cukup cepat matangnya, jadi saya akan mendahulukan sayuran dulu sampai cukup lunak. Sayuran lunak masuk, kemudian saya masuk udang. Setelah udang baru kubis dan bumbu, kemudian tepung maizena untuk pengental kuah, dan tomat dan seledri itu terakhir. Baru nanti setelah masak dimasukkan, ditaburkan bawang putih di atasnya, bawang goreng di atasnya. Sekarang saatnya lihat rebusan air. Oke, air sudah hampir mendidih. Yang pertama saya masukkan adalah sayuran dulu. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah agak mendidih. Berikutnya adalah masukkan bumbu sop yang digiling tadi. Kembali biarkan sampai mendidih. Well, nampaknya sudah mendidih. Kentang dan wortelnya juga mungkin sudah lunak. Bau bumbunya sudah semerbak.
Berikutnya adalah memasukkan udangnya. Udang yang sudah dicukur. Setelah dirasa cukup setengah masak, berikutnya saya masukkan tepung maizena untuk pengental kuah. Sebenarnya bisa dengan menggunakan kaldu, tapi saya tidak menggunakan kaldu karena memang saya tidak boleh makan kaldu. Setelah dirasa cukup masak, maka berikutnya adalah masuk bumbu lunak dan sayuran lunak, yaitu bawang daun, tomat, seledri, dan kubis. Dianggap masak, berikutnya adalah tinggal taburkan bawang goreng yang tadi diiris halus, yang digoreng pertama tapi tidak saya rekam karena saya ngejar. Ketiga. Ya, inilah hasil akhir dari hasil masak tadi. Kira-kira begitulah sop udang galah. Sampai ketemu lagi di bedah dapur berikutnya.